الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوات على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah Majelis Ta'lim Ujian Center Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada pagi yang diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di mushola ini. Semoga kumpulnya kita di sini insyaallah dicatat jadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita didatangkan kebaikan-kebaikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau kata Allah, kalau kita bersyukur kepadanya, nikmatnya ditambahkan terus oleh Allah. Bersolawat kepada Rasulullah dalam kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seraya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, semoga pada hari kiamat nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kemarin, pekan yang lalu, kita bicara tentang ada malaikat dan ada kematian. Ada apa, Bu? Malaikat dan ada kematian. Jadi ini kita harus bedain. Ada malaikatnya, ada kematiannya. Jadi sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan kita melihat kematian, ada malaikat kematiannya, tetapi harus dibedakan mana itu malaikatnya dan mana itu kematiannya. Nah, kemarin kematiannya ngomong sama malaikat-malaikat yang lain. Mari kita belum selesai. Kata kematian begini, al-mautu yaqul. Dia berkata, wa anal mautu alladhi ufarriqu bainal banati wal ummahat. Kalau kata kita bahasanya begini. Saya nih kematian. Saya yang memisahkan. Saya yang menjauhkan, memecahkan antara anak perempuan dengan ibunya. Itulah kematian. Makanya kadang-kadang ada anak mati duluan, emaknya enggak. Ya Bu ya. Kadang-kadang emaknya mati duluan, anak perempuannya kagak. Berarti kalau emaknya mati duluan itu namanya anak apa, Bu? Anak piatu. Kenapa sih namanya piatu, Bu? Tahu nggak alasannya? Kenapa namanya piatu? Ada yang meninggal mati nama bapaknya berarti yatim. Kenapa ibunya piatu? Kenapa, Bu? Nah, kalau gitu, kalau Ibu pengen tahu, kita tanya sama Bang Haji Roma Irama yang punya judul yatim piatu. Benar nggak tuh ya? Gitu. Kata Roma Irama gitu, Bu. Saya juga ngambil kalimat dari situ. Sebenarnya di dalam Quran nggak ada piatu, Bu. Ada nggak piatu? Nggak ada. Yang ada adalah apa? Tuh kan, ngomongin yatim langsung dikasih duit. Mau santunan kayaknya. Makanya kalau misalkan kita bicara tentang perempuan yang mati disebut piatu, saya belum menemukan istilah itu di dalam Quran. Tapi kalau yatim kita banyak menemukan. Contohnya dalam surah Al-Maun. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala, dan selanjutnya. Ada kalimat yatim. Makanya kalau misalkan istilah piatu kita tanya kepada gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia,
Kata kematian, ngomong lagi, wa anal maut alladhi ufarriqu bainal akhi wal akhwat. Saya ini kematian, saya yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Maksudnya adik kakaknya. Kayaknya mukanya gak asing lagi. Oh, si Lena. Iya. Adanya Mama, kakaknya Mama. Ya, tapi mirip sama emaknya ya. Bapaknya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, wa anal mautul ladzi, dan sayalah kematian yang menghancurkan gedung-gedung dan bangunan-bangunan. Wa anal mautul ladzi a'marul qubur, sayalah kematian yang meramaikan kuburan-kuburan. Ini kita ngomong kuburan nih, harusnya kita khusyuk ya dengerin ya. Takut ini. Kata kematian, sayalah yang meramaikan kuburan. Coba sekarang dah, banyakkan mana orang yang di musola sama orang yang ada di kuburan sekarang? Kuburan apa yang di musola? Berarti ramean mana? Ramean yang di musola apa ramean yang di kuburan? Makanya kalimatnya akmar, maksudnya apa? Memakmurkan. Kuburan rame, kuburan makmur. Gara-gara maut yang namanya kematian. Kalau nggak percaya kuburan rame apa enggak, tanya Mawar lah coba. Semalam kira-kira. Rame nggak semalam? Itu kalau saya punya cerita yang nggak masuk akal, katanya pernah ada tukang siomay. Tukang bakso. Bakso siomay. Ya sejenisnya lah, sejenisnya. Ya dia pergi ceritain. Jangan-jangan semalam lihat ya. Ada tukang bakso masuk ke gang itu, katanya gang itu tuh gang perumahan mewah. Gang perumahan mewah. Bukan pepes sawah, ini asli. Gang perumahan mewah. Ketika kemudian dia masuk, tidak ada curiga sedikit pun. Kagak curiga bisa. Ketika masuk, ada banyak orang. Nah, makanya bener nih. Nih, ceritanya bener dalam kitab ini. Berarti kuburan itu ramai. Ada banyak orang lalu lalang gitu, jalan sana, jalan sini. Itu tukang bakso diberhentiin sama orang yang rame-rame di situ, di perumahan itu. Diberhentiin. Dibelilah, biasa makan normal sebagaimana orang biasa memesan bakso kan gitu. Dikasih duit, selesai sudah. Itu bakso dagangannya habis di situ tukang bakso. Setelah habis dia pulang, pergi. Besoknya dia ngobrol sama tukang bakso juga. Kemarin gua dagang bakso gua habis laku semua di perumahan di Selang Cau. Di Selang Cau. Perumahan Selang Cau sebelah mana ya? Oh no, masuk gang ke dalam arah yang ke perumahan apa namanya no? Trias, Tridaya. Oh situ. Sebelah mana jalannya? Sebelah kanan. Dia dari sono. Masya Allah. Baru dia sadar diceritain begitu sama temannya. Di sono mah kagak ada perumahan mewah. Kagak ada perumahan mewah. Kata lo perumahan mewah, cak gak ada. Yang ada kuburan. Dia baru merinding. Ibu merinding nggak bu? Kagak lah orang kuburan kemana sih? Oh iya, dia ramai pas lebaran doang. Jadi hakikatnya kuburan itu makmur, itu ramai karena siapa bu? Karena kematian. Kita juga nanti bakalan begitu bu. Ya. Ini aja sekarang kita di dunia nih masih pada seger, tapi nggak tahu ya seger apa kagak. Kita kan nggak tahu penyakit yang ada dalam diri kita, kan gitu ya. Ada yang bikin apa namanya, bikin apa sebenarnya itu, bikin keyakinan bahwa dirinya sehat padahal lagi sakit. Ada kayak gitu? Ada. Udah sehat-sehatin aja lah. Kasihan anak gua masih kecil, kasihan laki gua masih kecil. Enggak ya maksudnya. Laki masih kecil ya. Kan begitu. Makanya disehat-sehatin, dikuat-kuatin. Sama seorang ibu yang lagi hamil, pusing dia, tapi karena sayang sama anaknya, saya nggak pusing.
saya kuat-kuatin. Makanya seorang ibu yang hamil itu harus diperhatikan sama suaminya, jangan dicuekin, ya Mia. Kan begitu. Kalau orang lagi hamil itu harus diperhatikan. Misalkan nih, mamanya mawar sama lakinya harus diperhatikan. Woi dengerin. Dengerin. Tuh, Maria. Makanya kalau ada bini minta emas 1 kilo lagi hamil, diturutin tuh kagak sih? Rutin. Karena apa? Laki harus perhatian sama istrinya. Gitu. Makanya pas lagi hamil, mumpung lagi hamil, ngapain berarti? Minta sama baik. Ya mas kalian yang berbahagia itu ya. Jadi ketika kita punya pengetahuan bahwa kuburan itu ramai dengan kematian, maka kematian itu bicara lagi, wa anal maut alladzi atlubukum wa adrakakum. Kata kematian, kamu nggak usah lari kemana-mana, nggak usah pergi kemana-mana. Kalau memang takdirnya mati, disuruh sama Allah kamu mati oleh saya, maka saya akan menemui kamu, maka saya akan mencari kamu. Ada orang sakit parah, terus kemudian dia nggak mau mati, dibawa ke rumah sakit yang paling mahal. Kira-kira mati apa enggak? Mati. Lah orang malaikat kematian datang, mati dia. Terus kemudian lagi, oke kalau kita sih orang biasa, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto itu dokternya dokter kepresidenan yang mahal, kuliahnya di luar negeri semuanya. Kira-kira mati apa kagak dia? Mati. Terus lagi Bapak B.J. Habibie yang kemudian dokternya di luar negeri, Bu, udah hebat-hebat banget dokternya. Pokoknya Jerman punya, kualitasnya hebat, tinggi semuanya. Kira-kira mati apa kagak? Mati. Siapa di sini ya? RT Bu. RT mah kan punya dokter pribadi ya, punya. RW nggak punya, nah semuanya lah. Artinya begini Bu, kalau misalkan kita takut mati, pergi kemana aja kita pengen selamat daripada kematian, agak mungkin. Kenapa? Karena al-mautu atlubukum, karena yang namanya kematian itu akan mencari kita semuanya. Kita dicari apa kematian? Di mana aja? Kalau misalkan nggak ketemu, dicari lagi sampai ketemu, sampai takdirnya ditemukan. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, bahkan kata kematian itu ngomong begini, meskipun kamu ada di benteng yang sangat tinggi, kamu ngumpet kagak kelihatan menurut kamu, tapi menurut saya kamu kelihatan keberadaannya. Tuh malaikat, tuh yang namanya kematian, gampang nyari kita. Jadi gak usah ibu pergi kemana-mana. Kalau memang harus mati, maka akhirnya mati. Ustaz belakangan, jamaah duluan. Jamaah duluan. Ustaz belakangan. Gimana sih? Kalau ustaznya duluan, nggak ada yang tahlil, nggak ada yang doa, nggak ada yang ceramah, nggak ada Bu. Susah. Sama. Jamaah duluan ke ustaz ada yang doain. Ada yang aminin. Amin sendiri. Orang resep amin sendiri. Jamaahnya duluan. Aduh, berarti ceramahin mayat tuh. Ya mas yang berbahagia. Kebanyakannya doa ustaz dulu. Tergantung. Emang kalau rumah dapat kuburan begini ramai. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, jadi kata maut itu meskipun kamu di benteng yang tinggi, supaya saya kagak bisa masuk kepada benteng tersebut, agak ngaruh buat saya. Kata malaikat, kata kematian, bukan malaikat kematian, kata kematian, agak ngaruh. Wala yabqa makhluk, tidak pernah ada yang tersisa. Kalau udah takdirnya mati,
maka mati. Nggak ada yang kemudian masih ada yang hidup, nggak ada. Bahkan kata dia, illa yadhuquni, pasti semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Makanya ayat Quran dalam surah Ali Imran dikatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti bakalan mengalami yang namanya kematian. Itu yang namanya Jupe. Jupe kan artis, duitnya banyak. Mati apa nggak betul? Gue tau nggak matinya sebabnya apa? Hah? Salah. Dia mati karena membawa beban yang besar pada dirinya. Apa? Bebannya apa? Pertama, dia punya dua beban. Yang pertama, adiknya yang musuh, dia masih membutuhkan biaya yang besar. Yang satunya lagi, adiknya lagi juga sama, dia membutuhkan biaya yang besar. Jadi, ibu pikir beban yang besar itu apa? Masya Allah. Tuh, Haji Mas Said sedang gagah-gagahnya, ganteng-gantengnya sebagai anggota dewan. Mati juga. Roma Irak, alhamdulillah panjang. Dia umurnya sekarang udah 70 lebih. Masya Allah. Makanya orang yang, mohon maaf nih, orang yang happy, orang yang senang seni, orang yang suka menyenangkan diri, insya Allah sehat panjang umur. Amin. Makanya kalau di sini happy aja, bahagia. Meskipun di depan rumah kelihatannya agak cerah masa depan kita, nggak apa-apa, happy aja, senang. Senyum aja, senyum. Nih, kayak Mawar tuh senyum kayak dia. Mereka senyum. Senyum itu sodako. Oh, senyum itu soda. Dia mah sama ayam lewat gitu senyum. Canda apa? Nah, jamaah sekalian yang berbahagia. Bu nih, itu mautnya ngomong begitu. Orang kafir. Nah, ini dulu bedanya orang kafir sama orang-orang Islam. Wa innal kafir, dan sesungguhnya orang-orang kafir, wal munafiq, dan orang-orang munafik, wasyaqi, dan orang-orang yang celaka, idza hadarahumul mautu, manakala datang kematian kepada mereka, nazala alaihim, mereka itu diturunkan kematian, wa an yasarihi, dan dari sebelah kirinya, malaikatul azab, datang malaikat azab. Sebelah kiri orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu datang malaikat yang namanya malaikat azab. Itu HP saya sudah. Itu sinar. Alarm. Alarm itu alarm buat ayam ya. Sholat duha. Oh ya, soreha ya soreha. Sholat duha. Enggak apa-apa, bagus. Berarti ini tahadus dulu kan. Bagus. Tuh. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang celaka, yang suka berbuat dosa, nanti dia didatengin sebelum malaikat maut. Ada malaikat yang namanya malaikat ajab. Malaikat ajab. Di sebelah kirinya ada malaikat ajab. Berarti malaikat ajab ini kira-kira indah apa buruk rupa nih kira-kira? Indah lah buruk. Buset. Malaikat ajab. Buruk rupa. Set si Mawar bener-bener. Kalau kita amalnya baik mah kan Kalau aja bukan amal baik aja. Bukan amal yang baik. Ini mah orang-orang kafir ceritanya. Orang kafir mau mati. Bukan malaikat maut, malaikat. Orang munafik mau mati. Orang munafik ngerti ya? Di depan ustaz ngomongnya baik-baik, di belakang ustaz ngomongin ustaz tuh orang munafik tuh. Beneran lu, bukan yang ancam lah, emang begitu adanya. Munafik yaqulu hadza wa taf'aluna al-ukhra. Tuh orang-orang munafik.
Dia ngomongnya begini, tapi perbuatannya begono. Bukan. Nah, semuanya mawar, semuanya. Dia mah jangan. Kalau dia mah dibawa perasaan jangan. Orang munafik tuh itu wajib nggak mau ngerjain gitu Pak Ustadz munafiknya. Apa? Pak Ustadz. Orang munafik itu begini Bu, orang munafik itu di zaman Nabi sampai sekarang pun masih banyak orang munafik itu dia ngakunya orang baik tapi perbuatannya kagak baik. Itu orang munafik. Misalkan nih sama ibu baik banget nih. Pokoknya gue mau ngedukung buat lu dah, pokoknya lu berantem sama lu, gue belain lu gitu. Ntar ketemu sama musuhnya, iya gue gak ngedukung dia gitu. Itu orang munafik tuh. Itu namanya kalau perbuatannya namanya adu domba, tapi orangnya disebut namanya orang munafik. Ada nggak orang yang model begitu? Yang teman kita ada nggak? Ada. Kadang malah saudara begitu saudara. Kenapa itu banget ya? Kagak, ente jangan provokator Bang. Kan dia mah orangnya baperan. Nah, malaikat ajab itu bagaimana bentuknya? Sudul wujuh. Dia itu mukanya hitam legam, matanya melotot. Tuh malaikat ajab. Berarti ya Allah, berarti saat itu kita sangat menakut, sangat merasa takut sekali. Makanya wajar kalau ada orang yang mau meninggal, badannya panas dingin, ketakutan melihat malaikat itu. Kita nyanyi itu, suka nyanyi itu, tapi nasihat itu. Bila Jibril datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan keinginan. Tuh, lihat mati dah sekarang ya, lihat mati. Itu yang suka nyanyi kayak gitu. Lagunya mawar. Nah, suka nyanyi. Emang dia dendaman. Dalam hukum agama orang yang dendam artinya masuk. Ada saudara pendamnya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, lalu kemudian wa ma'ahum libasun minal adab, dan malaikat ajab itu bawa baju. Malaikat ajab itu bawa baju yang namanya pakaian penyiksaan. Jadi nanti dipakaikan sama orang yang mau meninggal, orang kafir, orang munafik, dan orang-orang yang berbuat keburukan, dikasih pakaian ajab siksaan. Makanya ketika ada orang yang mau meninggal, pasti dia kagak bisa diam. Pernah nggak ibu ngelihat menyaksikan orang yang mau meninggal itu dia seakan-akan tidak bisa diam? Ada. Banyak banget tuh. Berarti kehidupannya, tapi kita nggak boleh ngomong ya, wah ini orang sul khotimah nih, ada malaikat ajab kepada dia nih, nggak begitu. Apa itu Bu? Air. Oh air. Belum pernah ngaji. Oh alhamdulillah. Sedekah itu sedekah. Iya, Masya Allah, sedekah. Mudah-mudahan diganti dengan balasan pahala yang besar. Amin. Tapi air kan yang ngedorong, yang didorongnya ada nggak itu? Ada tuh Pak. Oh ada. Iya. Ada. Tapi itu sekarang tuh ntar ya bisa saya pergi nih habis. Nggak tahu. Lah, makan dong gitu. Kalau di depan Ustadz mah pada jaim semua. Ntar di belakang Ustadz sama kayak waktu sedekahan lampu mati, gak bingung tuh. Sedekah lampu mati, pas belum lampu mati itu makanan utuh, paling atu itu doang hilang. Pas lampu mati, masya Allah, habis semua tuh makanan itu. Ada nggak orang selang yang hidup? Sebelah mana Ustaz? Jemaah sekalian yang berbahagia. Loh. Bu, fayajlisuna ba'idan. Itu awalnya malaikat ajab itu duduk yang jauh, tapi kemudian mendekatinya hatta yaji'u malakul mauti,
sampai datang malaikat maut. Jadi dia mengiringi malaikat maut. Israel datang, dia datang. Barang-barang dia. Berarti dia nih CS-an. CS-an. Besti. Ya, makanya ente mau bestinya dia. Mau ya? Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita bicara malaikat maut, maka ada malaikat azab yang menemani malaikat maut buat orang-orang wa idza jaa malakul mauti ahadan minhum qama baina yadayhi ala suratil. Nah, ketika datang malaikat maut kepada seseorang di antara orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang yang buruk, maka dia bangun. Sama. Jadi kayak semacam mengiringi, mau nyabut nyawa dan sambil menyiksa orang yang akan mati tersebut, yaitu orang-orang kafir. Tsumma taqulu, kemudian berkatalah berkatalah calon jenazah jiwanya. Jadi jenazah sebelum orang yang mau mati ini jiwanya ngomong sama malaikat itu, nanya, man anta, siapa kamu? Makanya kalau orang itu siapa kan ada ngomong kayak semacam dia berdialog dengan alam lain kan gitu. Nah, itu berarti dia sedang ngomong sama malaikat. Bahkan kadang-kadang ada yang mau meninggal itu kayak semacam ketakutan. Dan ketika ketakutan tersebut, maka dia itu berarti melihat malaikat adab yang sangat menakuti dirinya. Lagu lagi ceramah pada ngobrol banget. Oh iya, kasih udah. Oh iya. Lalu kemudian, nih, ketika kemudian jiwa yang mau mati itu, yang mau dicabut nyawanya itu bertanya, man anta? Lalu kemudian nanya lagi, wa ma turid? Apa yang kau pengen datang ke sini? Ngapain kamu ke sini? Orang dia begitu. Itu orang yang mau mati itu jiwanya nanya begitu. Siapa kamu? Kamu ngapain ke sini? Saya nggak mau mati. Gitu misalnya. Ya, ada nggak orang yang hidup mau mati? Ada nggak? Ada. Ada yang bunuh diri. Ada yang sebenarnya dia juga nggak mau mati. Hakikatnya dia nggak mau mati. Kalaupun dia mati itu terpaksa karena putus asa. Waktu tahun berapa di Selang itu ada yang bunuh diri kan gitu ya? Ada kan? Ada yang bunuh diri. Dan itu lagi-lagi dosa besar, tidak pernah diampuni oleh Allah dan pasti tempatnya adalah neraka. Kalau misalkan kita putus asa, dilarang sama agama. Kalau kita misalkan mau menghilangkan keputusasaan, maka kembali kepada Allah. Jangan kita kembalikan kepada manusia, makin putus asa lagi. Kembalikan sama Allah, ini takdir, saya menerima takdir, ikhlas, insya Allah tidak putus asa. Ya, bunyi lagi baik. Luar biasa. Sholat duha. Baca Quran. Mulai. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh jenazah atau calon jenazah ngomong. Lalu malaikat itu si Israel jawab, ana malakul mauti, saya malaikat maut. Dia ngomong, malaikat, saya malaikat maut. Alladzi akhrajaka minad dunya, yang nanti akan mengeluarkan kamu dari dunia ini. Jadi kita nanti dikeluarkan sama malaikat maut, dikeluarkan. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Amin apa? Amin. Semuanya pada pengen pendek semua. Ya, mudah-mudahan kita umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin. Dan insya Allah umurnya dalam keadaan taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, ceritanya sampai di situ dulu. Nanti pekan depan kita akan lanjutkan insyaallah.
Jadi mudah-mudahan kita setelah mendengar cerita ini kita semakin lebih lagi ya. Pesan saya begini Bu, siapapun kita, apapun kita di dunia ini, yang menentukan kita baik dan buruknya adalah amal soleh. Kalau kita jadi orang biasa tapi solehannya luar biasa, itu lebih baik daripada kita orang yang dihargai, orang dihormati tapi amal soleh kita kurang, percuma sia-sia. Banyak orang biasa tapi sorga sudah menanti. Ada seorang sahabat, beliau itu sebelum matinya aja udah dikabarin, hei kamu tuh penghuni sorga. Masya Allah. Malaikat Jibril ngomong, hei kamu jejak atau derap langkah kamu sudah aku dengar di sorga. Oh iya ya lupa. Waduh. Aduh, Pak Ustadz itu anaknya. Anak siapa tuh Pak Ustadz? Tahu ini. Soalnya dia mah gak mirip saya. Enggak. Dia memang miripnya ke uminya dia mah. Gitu. Nih Bu, ada seorang sahabat yang dia itu masih di dunia tapi sudah diketahui bahwa dia itu penghuni surga lantaran kebaikan dia. Kebaikan dia apa sih sebenarnya? Kebaikan dia pertama, dia itu yang memperjuangkan dan mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, setelah dia beriman, setelah dia beragama Islam, dia menjaga kebaikan keislamannya. Dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Dia tidak pernah, bahkan seumur hidupnya dia setelah masuk Islam, dia memanggil orang untuk melakukan kebaikan. Hei, ayo. Apa yang dia lakukan? Dia kerjaannya adalah memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Berarti pekerjaan dia apa? Merbot. Itu muadzin. Muadzin. Dia merbot muadzin kurang lebih sama 11-12. Nah, mohon maaf. Siapa nama sahabat yang terkenal di surga sebelum meninggalnya dia? Yaitu adalah sahabat Bilal bin Rabah. Ada lagi sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Ibu? Uwais Al-Qarni itu adalah seorang sahabat Nabi yang sangat cinta sama Nabi. Bahkan dari Yaman jalan kaki menuju Madinah karena pengen berjumpa dengan Nabi. Bayangin Ibu, dari Yaman ke Madinah jalan kaki berapa hari? Karena cintanya sama Nabi, dari Yaman beliau jalan kaki menuju ke Madinah. Ternyata di Madinah Nabinya sedang pergi, Nabinya sedang berjihad. Waktu itu sedang ada peperangan. Ketemu dengan istrinya Nabi, Aisyah ketika itu. Tanya Nabi kemana? Nabi sedang berperang. Kapan pulangnya? Nggak tahu, namanya perang. Kadang sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan mungkin, nggak tahu dah. Itu namanya juga